Kembali lagi diketuk pintu malam, kali ini kita mendapatkan kiriman cerita dari saudara kita di Jawa Tengah. Hanya karena uang 100.000 nyawanya hampir melayang. Tahun 2019, Rudi bekerja sebagai tukang bangunan di sebuah proyek di wilayah antara Temanggung dan Wonosobo. Sebagai perantau, ia tinggal di sebuah kamar kos kecil, berdinding kayu tua, lapuk dimakan usia. Lantainya terbuat dari ubin kasar yang terasa dingin saat malam, dan atapnya sering bocor ketika hujan turun. Tapi bagi Rudi, itu sudah lebih dari cukup. Ia hanya butuh tempat untuk beristirahat setelah lelah bekerja seharian. Suatu sore, perutnya tiba-tiba terasa sangat sakit tidak karuan. Ia memutuskan untuk pulang lebih awal. Demi mempersingkat waktu, ia mengambil jalan pintas yang jarang dilalui orang. Jalan itu, sebuah jalan setapak sempit dan becek setelah hujan, diapit oleh kebun-kebun tebu yang menjulang tinggi, seolah menutupi pandangan dari dunia luar. Di ujung jalan, tepat di tikungan, berdiri tegak sebuah pohon randu tua yang sangat besar. Warga desa sudah lama percaya bahwa pohon itu angker, sering dijadikan tempat untuk menaruh sesajen. Bahkan, konon, pernah digunakan untuk ritual pesugihan. Rudi bukanlah orang yang mudah percaya takhayul. Badannya sudah lelah, perutnya sakit, dan ia hanya ingin segera sampai di kos. Namun, di tikungan itulah, nasibnya berubah. Matanya melihat selembar uang 100.000 tergeletak di tanah becek. Namun uang itu terlihat bersih, kering, dan rapi. Seolah baru saja diletakkan di sana. Tidak ada noda sedikit pun. Rasanya sangat aneh. Tanpa berpikir panjang, Rudi memungut uang itu. Dalam hatinya, ia berpikir, mungkin ada orang yang menjatuhkannya. Atau, mungkin ini rezeki yang tak terduga. Lumayan bro, rezeki nomplok, katanya sambil tertawa kecil. Sesampainya di kos, ia menunjukkan uang itu kepada teman sekamarnya, Andi. Wah bro, rezeki nemu duit. Bisa buat nambah beli rokok nih, candanya. Andi hanya tersenyum dan mengangguk. Ia sama sekali tidak tahu bahwa candaan ringan itu akan menjadi awal dari serangkaian kejadian mengerikan yang hampir merenggut nyawa mereka. Malam itu, Rudi terbangun karena mendengar suara ketukan yang aneh. Suara itu berasal dari jendela kamarnya, padahal kamar itu berada di lantai 2. Rudi heran, tidak ada tangga, tidak ada pohon di luar yang bisa dipanjat. Jendela itu langsung menghadap ke pekarangan kosong. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya halusinasi karena kelelahan. Tapi, setelah itu, hidungnya mencium bau yang sangat busuk, bau anyir. Seperti darah basi, bercampur daging busuk yang membusuk berhari-hari. Bau itu begitu kuat, membuat perutnya mual dan kepalanya pusing. Rudi segera menutup hidungnya dengan selimut, berharap bisa kembali tidur dan melupakan kejadian itu. Keesokan paginya, ia menceritakan semuanya kepada Andi, tapi Andi menganggapnya hanya mimpi. Namun, ketakutan Rudi semakin nyata ketika ia melihat uang yang ia temukan. Uang itu kini basah dan berbau busuk, sama persis seperti bau yang ia cium semalam. Loh, kok bisa basah gini, Ndi? Padahal aku simpen di dompet. Andi juga merasa aneh. Mereka mencium uang itu. Dan benar, baunya sangat menyengat, seperti uang yang dicelupkan ke selokan mampet. Rudi pun mencoba membuang uang itu. Pertama, ia buang ke tempat sampah. Tapi saat ia bangun tidur, uang itu kembali berada di sakunya. Kedua, ia buang ke got belakang kos. Tapi tetap saja, uang itu kembali lagi. Seolah menolak untuk dibuang. Uang itu terus-menerus menempel padanya. Hari-hari berikutnya, kondisi Rudi semakin memburuk. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan ia jadi pendiam. Ia mudah marah tanpa alasan.
dan teman-teman kos sering memergokinya berbicara sendiri. Akhirnya, Andi membawa Rudi menemui sesepuh desa yang disegani, Pak Juhri, seorang mantan modin yang dikenal memiliki pemahaman tentang hal-hal gaib. Saat Rudi menceritakan semuanya, wajah Pak Juhri langsung berubah serius. Ia terdiam, memejamkan mata, seolah sudah tahu apa yang menimpa Rudi. Beberapa saat kemudian, ia berkata, "Ini bukan rezeki. Ini uang tumbal, bagian dari ritual pesugihan. Siapapun yang mengambilnya dianggap siap menggantikan tumbal terakhir." Tubuh Rudi langsung lemas. Ia berlutut, keringat dingin membanjiri tubuhnya. Tak pernah ia sangka, keputusan kecil memungut uang bisa menyeretnya pada kematian. Pak Juhri menjelaskan, dahulu ada dukun pesugihan bernama Mbah Murkan. Ia suka meninggalkan uang di jalanan sepi, bukan untuk sedekah, tapi sebagai pemindahan nasib. Siapa yang mengambil uang itu berarti setuju menerima beban nasib buruk pemilik sebelumnya, termasuk menjadi tumbal berikutnya. Siapa yang ambil uang ini, kata Pak Juhri pelan, sudah dianggap menandatangani kontrak. 3 malam setelah uang ini diambil, si penagih akan datang. Malam itu juga Pak Juhri mengajak mereka kembali ke tempat di mana Rudi menemukan uang. Di bawah pohon randu tua, Pak Juhri memulai sebuah ritual. Ia menggambar lingkaran dengan garam, membakar dupa, dan meletakkan uang 100.000 itu di tengah. Udara terasa panas dan berat, sangat sunyi, bahkan suara jangkrik pun tidak terdengar. Jarum jam menunjukkan pukul 01.44 dini hari. Dari balik kabut, sesosok hitam besar melayang pelan. Ia tidak berjalan, tapi melayang. Gerakannya menyeret, kuku-kukunya panjang, seperti bara menyala. Kepalanya miring ke kiri, matanya kosong, mulutnya robek, dan dari sana terdengar suara lirih, mengerikan. Sudah ditukar. Rudi jatuh berlutut, tubuhnya gemetar hebat. Makhluk itu tidak menyerang, ia hanya mengambil uang dari tengah lingkaran, lalu menghilang, kembali ke balik kabut. Mereka kira semuanya telah selesai. Ternyata, belum. Beberapa hari kemudian, giliran Andi yang mulai berubah. Ia gelisah. Tidurnya tidak tenang. Akhirnya ia mengaku. Beberapa hari setelah Rudi menemukan uang itu, saat Rudi mandi, Andi sempat memegang uang itu. 3 malam setelahnya, Andi menghilang dari kos. Pagi harinya, ia ditemukan pingsan dekat sumur, basah kuyup dan gemetar. Di punggungnya ada bekas tangan hangus dengan jari-jari panjang. Pak Juhri dipanggil kembali. Ritual kedua jauh lebih berat. Diperlukan air bekas memandikan jenazah, bunga 7 rupa, tulang ayam cemani yang dibakar, dan sesajen khusus. Tepat malam Jumat Kliwon, pukul 2.00 dini hari, ritual dimulai. Dan, untuk kedua kalinya, penagih itu datang. Namun, kali ini, ia marah. Uangnya disentuh 2 orang, tapi hanya 1 yang sempat ditebus. Makhluk itu melayang mendekati Andi, membungkuk, mencium tubuhnya. Lalu, dari semak-semak, terdengar rantai besi diseret. Disusul suara mengerikan, seperti daging dipukul palu. Tak ada yang tahu apa yang dilakukan makhluk itu pada Andi malam itu. Setelah kejadian itu, Andi koma selama seminggu. Saat sadar, ia tak bisa bicara. Berat badannya menyusut, matanya kosong. Setiap malam, ia menangis. "Jangan seret aku, jangan bawa aku nggak tahu." Kini, Rudi hidup sederhana. Ia tak lagi mengejar proyek besar. Ia lebih suka membantu orang tua bertani atau memperbaiki rumah tetangga. Jika ia melihat uang tergeletak di jalan, sebesar apapun, ia akan menjauh. Tidak semua yang terlihat seperti rezeki
Itu benar-benar rezeki, katanya. Sekian cerita dari Rudy, kami tim Ketuk Pintu Malam, berterima kasih banyak yang sudah mendengarkan, dan sampai jumpa.